Baiklah, saya akan memulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Heru Master Pendidikan, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Miranda Ardila Apad dengan NIM 12021040113, perwakilan dari kelompok 4 yang akan memimpin acara presentasi pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok 4 yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk materi pertama, pengertian demografi itu akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Daruputra. Kepada Muhammad Daruputra dipersilahkan. Slide 2. Nah, baiklah, pengertian termografi. Apa sih itu termografi? Termografi merupakan suatu teknologi inframerah yang digunakan untuk mendeteksi distribusi termal atau suhu yang ada pada suatu objek. Teknologi termografi umumnya dipakai dalam dunia kesehatan, pembangkitan energi, industri sebagai salah satu metode tribologi dan perawatan mesin serta dalam klimatologi dan geofisika. Nah, di sini ada sejarah penemuan termografi. Termografi sudah dimulai sejak awal ke-19, tepatnya ketika William Herschel menemukan sinar inframerah pada tahun 1800. 40 tahun kemudian, John Herschel menghasilkan citra inframerah yang merupakan bentuk termogram pertama sebelum CERN tahun 1929. Memberikan perbaikan dalam proses pembuatan citranya. Dalam perjalanannya, bidang ini mengalami perkembangan pesat, terutama dalam 2 dekade terakhir, seiring dengan kemajuan besar dan teknologi detektor IR, komponen elektronik dan ilmu komputer. Nah, termografi saat ini telah diterapkan dalam berbagai bidang yang berbeda. Pada inspeksi instalasi listrik, termografi digunakan untuk mendeteksi overheating yang terjadi pada bagian koneksi maupun komponen-komponen lainnya, sehingga bisa mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin ada. Nah, di bidang mekanik, pencitraan thermal dari motor, pompa, kipas, bearing, kompresor, elemen pemanas, dan lain-lain dapat digunakan untuk menganalisa kerusakan dan penurunan efisiensi yang terjadi. Selain itu, termografi juga digunakan dalam bidang kesehatan dan kedokteran, audit energi suatu bangunan, serta telah digunakan dalam dunia militer, yaitu sebagai alat pendeteksi sumber panas dan api bagi para petugas pemadam kebakaran. Nah, itu tadi beberapa deskripsi tentang termografi. Jadi, termografi merupakan suatu alat untuk mendeteksi panas dan mendeteksi distribusi termal atau suhu. Terima kasih. Baiklah, itulah pengertian dari termografi yang disampaikan oleh Daru. Selanjutnya, untuk prosedur penggunaan termografi itu akan disampaikan oleh rekan saya, Yusti Sari. Kepada Yusti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan prosedur penggunaan termografi di bidang kesehatan. Perangkat yang bisa menghasilkan citra termal suatu objek disebut thermal imager atau kamera thermal inframerah. Alat ini bekerja dengan cara merekam intensitas radiasi sinar inframerah yang terpancar dari suatu objek, kemudian dikonversinya ke dalam citra yang bisa dilihat secara visual. Kamera inframerah memiliki bagian detektor yang berfungsi menangkap gelombang radiasi panas melalui lensa optik. Gelombang radiasi yang ditangkap akan diterjemahkan menjadi sebuah gambar termal yang mempunyai perbedaan warna sesuai tinggi rendahnya temperatur suatu benda. Dalam pengukuran panas ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti yang pertama, jarak objek dari kamera, kedua, temperatur dan kelembapan udara, tiga, rasio energi atau emisivitas objek. Berdasarkan prinsip radiasi inframerah, ini pula kamera
inframerah bisa digunakan untuk mengukur suhu permukaan objek secara non-kontak. Pemeriksaan termografi direkomendasikan sebagai tes untuk mendeteksi kanker payudara untuk wanita berusia di bawah 50 dan yang memiliki keluarga dengan risiko kanker. Hasil pemeriksaan termografi memang tidak seakurat tes kanker payudara yang lainnya seperti mamografi. Namun, pemeriksaan termografi lebih aman karena tanpa radiasi, tidak seperti mamografi. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat Food and Drug Administration menyarankan penggunaan termografi sebagai pemeriksaan tambahan untuk mamografi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan prosedur penggunaan termografi. Selanjutnya, prinsip termografi akan disampaikan oleh saya sendiri. Prinsip termografi. Pada bidang medis, dengan menganalisis sebaran nilai temperatur pada tubuh manusia, maka dapat dilihat apakah di dalam tubuh seseorang ditemukan gejala penyakit atau tidak. Tubuh yang berpenyakit umumnya disebabkan oleh adanya gangguan terhadap mekanisme metabolisme sel. Bila metabolisme sel itu terganggu, maka temperaturnya akan meningkat. Distribusi peredaran darah juga dapat diamati dari hasil pengukuran temperatur pada setiap titik di permukaan tubuh. Karena panas di dalam tubuh didistribusi oleh aliran darah. Metode deteksi dengan menggunakan distri panas tubuh itu, maka dari itu disebut dengan termografi. Ada dua jenis prinsip termografi. Yang pertama, termografi dengan prinsip keseimbangan panas. Termografi yang dengan prinsip keseimbangan panas ini dibuat dari lempengan tipis, nitrat selulosa yang dilapisi dengan minyak tipis, pengabsorpsi panas. Permukaan kulit yang capai keseimbangan panas berubah pada suhu tertentu. Pada kulit normal itu berubah warna menjadi hijau. Apabila suhu berubah, terjadi perubahan warna film selulosa dari coklat menjadi kemerah-merahan. Yang kedua itu ada termografi dengan prinsip fotokonduktivitas. Dengan menggunakan kamera inframerah, panas yang dipancarkan oleh kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu. Oleh transduser inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dari amplifier, kemudian ditampilkan gambar di layar CRT atau yang sering disebut cathode ray tube. Untuk mendapatkan hanya berkas inframerah saja pada transduser dipakai filter transparan yang hanya melewatkan radiasi inframerah. Gambaran termografi fotokonduktivitas inframerah. Gambaran termogram permukaan tubuh dalam keadaan normal adalah simetris bagian kiri dan kanan. Gambaran termogram dapat berwarna hitam dan putih. Untuk daerah panas gambarnya berwarna putih dan daerah dingin itu berwarna atau bergambar hitam. Termogram berwarna disertai dengan batang penunjuk suhu atau temperatur reference bar. Terdapat pada bagian bawah layar CRT. Batang penunjuk warna dingin itu berwarna ungu pucat, hijau, dan biru muda. Sedangkan batang penunjuk warna panas itu berwarna merah, coklat, kuning, dan putih. Warna biru pada 30 derajat Celcius dianggap temperatur normal maksimum sebagai penunjuk kalibrasi pada suhu lingkungan 21 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan termografi itu. Dengan cara yang pertama, pakaian penderita harus dilepas sebelum termografi itu dilakukan. Yang kedua, penderita sebelumnya ditempatkan pada ruangan suhu 21 derajat Celcius selama 15 menit.
Tujuannya untuk adaptasi sebelum termografi dilakukan sehingga hasil termogram itu kontras. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, penggunaan termografi untuk di bidang kesehatan itu akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nur Utami. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penggunaan termografi untuk diagnosis di bidang kesehatan. Berdasarkan setiap benda yang memancarkan radiasi W sama dengan ET, maka pada tahun 1950 telah ada usaha untuk membuat termogram dari infrared radiasi permukaan tubuh manusia. Dan teknik ini banyak digunakan dalam bidang klinik. Hal-hal yang dapat didiagnosis dengan mempergunakan teknik termografi antara lain karsinoma mamae, vaskular disiasi atau penyakit pembuluh darah, untuk follow up pada penderita postoperatif pada diabetes, kemudian untuk cerebral vaskular disiasi, lalu artritis akut, patelo atau femoral pain atau nyeri pada persendian lutut, dan yang terakhir primary erythromelalgia. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya, skema sistem termografi itu akan disampaikan oleh rekan saya Izhar Ilhamuddin. Kepada Izhar, dipersilakan. Selanjutnya yaitu skema sistem termografi. Di sini dari gambar dapat dilihat ada beberapa komponen, yaitu diantaranya ada kaca A dan kaca B, kemudian detektor dan amplifier dan juga CRT. Dapat diketahui bahwa radiasi yang datang dari penderita akan diterima oleh cermin A, kemudian direfleksikan ke cermin B, dan dari cermin B kemudian gelombang radiasi itu akan diterima oleh detektor dan diteruskan ke alat penguat atau amplifier sebagai display yang dipakai CRT. Kemudian yang selanjutnya itu ada dari gambar ada komponen diantaranya yaitu lensa refleksi, kemudian prisma rotasi, kemudian lensa akhir dan penyaring, kemudian ada juga chopper dan juga display. Radiasi dari suatu daerah yang kecil melewati susunan cermin, kemudian melewati chopper ke detektor yang biasa dilengkapi dengan pendingin untuk memperoleh sensitivitas. Fungsi chopper yaitu untuk mengubah radiasi yang kontinu menjadi sinyal AC sehingga mudah diamplifikasi. Penggunaan filter transparan infrared untuk menghilangkan visible light atau sinar tampak, dan detektor untuk mengubah IR radiasi dari panas tubuh menjadi sinyal listrik dan disesuaikan proporsi temperatur tubuh yang memancarkan radiasi agar supaya dapat memberi gambaran dari seluruh permukaan tubuh. Maka cermin tersebut dapat diatur secara mekanis posisi dan pembesaran radiasi dari tiap-tiap bagian tubuh pasien akan tampak pada display atau CRT. Kemudian terangnya bayangan ditentukan oleh temperatur dan posisi dari layar disesuaikan dengan areal tubuh yang akan di scanning. Pada CRT, daerah panas akan ditentukan dengan bayangan hitam atau putih. Kemudian syarat yang perlu diperhatikan pada waktu akan melakukan termografi yaitu yang pertama, pakaian pada pasien harus dilepas terlebih dahulu sebelum melakukan termografi. Kemudian penderita pasien sebelumnya harus ditempatkan dalam ruangan yang suhunya 21 derajat Celcius selama 20 menit
dengan tujuan agar penderita bisa beradaptasi terlebih dahulu sehingga pada waktu melakukan termografi akan tampak kontras atau jelas gitu. Kemudian untuk memperoleh gambar termografi yang jelas tidak cukup dengan termografi yang monokrom. Maka sebaiknya memakai yang termografi color atau yang berwarna. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4 tentang termografi. Apabila ada salah dalam penyampaian atau kata-kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.